Mulai. Wah, Sok. Langsungnya singkat-singkat weh kalau yang panjang mah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berada di dalam kelas A. Oke, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis jurnal yang berjudul Green Bond Issue and Corporate Cost of Capital. Di sini kami ada 4 anggota, yang dimana saya bernama Fasindra Alamsyah, kemudian ada Desna Amprelianda, kemudian ada Rizka Herawati, dan yang terakhir ada Naufal Muhammad Rafi. Masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang berisikan investasi berkelanjutan menghasilkan dampak sosial yang positif dengan membuat perusahaan lebih hijau dan mengalihkan investasi nyata ke perusahaan hijau. Obligasi hijau adalah instrumen paling populer karena kemampuan dan keamanannya yang diperdagangkan secara publik. Selanjutnya, masuk kepada gap teoritis. Dalam penelitian ditemukan bukti bahwa asimetri informasi berkurang secara signifikan setelah penerbitan obligasi hijau dan tingkat asimetri informasi yang lebih rendah tercermin dalam biaya modal perusahaan, sepenuhnya selaras dengan hipotesis efisiensi informasi yang ditingkatkan. Selain itu, kami menemukan bahwa likuiditas saham secara signifikan lebih tinggi dan ini berbanding terbalik dengan biaya modal setelah penerbitan obligasi hijau, yang merupakan variabel mediasi kebijakan pembiayaan hijau pada biaya modal. Kemudian, ada gap empiris. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih baik dapat menerbitkan obligasi dengan biaya yang lebih rendah. Masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap biaya modal melalui asimetri informasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap biaya modal melalui likuiditas saham? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap biaya modal risiko yang dirasakan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap biaya modal melalui asimetri informasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap biaya modal melalui likuiditas saham. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh penerbitan obligasi hijau terhadap biaya modal risiko yang dirasakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Dipersilakan. masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Next. Landasan teori menurut Hasibuan tahun 2010 mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Mustafa tahun 2017, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Next. Pasar obligasi hijau di Cina. European Investment Bank berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia untuk mendanai proyek energi terbarukan pada tahun 2007. Sejak saat itu, pasar obligasi secara khusus diberi label sendiri atau ditetapkan sebagai hijau. Obligasi hijau diterbitkan untuk meningkatkan modal guna mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim, pembiayaan hijau, dan asimetri informasi. Untuk menerbitkan obligasi hijau, perusahaan harus memberikan informasi terperinci tentang proyek dan operasi perusahaan kepada pihak ketiga atau lembaga pemerintah di Cina. Secara khusus, penerbit obligasi hijau potensial harus secara eksplisit menunjukkan penggunaan hasil obligasi hijau dan menunjukkan proyek lingkungan yang menguntungkan. Next. Pembiayaan hijau dan risiko yang dirasakan perusahaan. Penerbitan
obligasi hijau perusahaan dapat membantu perusahaan menjadi lebih dikenal sebagai perusahaan ramah lingkungan yang mengirimkan lebih banyak email bagus pasar September tahun 2020 berpendapat bahwa penerbitan obligasi hijau memberikan sinyal kepada pasar saham bahwa komitmen perusahaan terhadap lingkungan dapat dipercaya. Next. Selanjutnya ada hipotesis penelitian H1 yaitu penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan, kemudian mengurangi biaya modal. H2, penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham, kemudian mengurangi biaya modal. H3, penerbitan obligasi hijau menurunkan risiko yang dirasakan, kemudian mengurangi biaya modal. Next. Selanjutnya di sini ada analisis jurnal pembanding internasional dengan judul Corporate Grant Bond Insurance and International Evidence dengan pengarang Martin Lebel, Stewart Regil, Jardil, dan Shaina Sasi tahun 2020. Next. Selanjutnya ada analisis jurnal pembanding nasional dengan judul Pengaruh Likuiditas Ukuran Perusahaan Leverage dan Jaminan Terhadap Peringkat Obligasi pada Sektor Keuangan dengan penulis Nimade Sri Kristina Sari dan Ida Bagus Batja tahun 2016. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Dan jenis dan sumber datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan untuk menganalisis data. Data bersumber dari database WIN. Lalu, pada teknik pengumpulan data, semua data penerbitan obligasi dan penyedia data pasar obligasi Tiongkok, harga saham, data akuntansi, data ramalan analisis, dan data indeks pasar yang digunakan semua berasal dari WIN. Lalu, teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode difference indifference atau DID. Menurut Gettler et al. Tahun 2011, metode DID adalah metode yang sangat baik dalam impact evaluation karena dapat menghilangkan pengaruh dari time invariant unobserved variable dengan penggunaan periode sebelum dan sesudah perlakuan. Next. Lalu ada populasi. Di sini populasinya semua data penerbitan obligasi dan penyedia data pasar obligasi Tiongkok WIN. Lalu ada sampel. Sampel sebanyak 1010 obligasi hijau yang diterbitkan oleh 381 perusahaan dengan 85 perusahaan publik dan 296 perusahaan swasta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Pertama, di sini ada green premiums. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa premium hijau berpengaruh negatif dan signifikan di pasar perdana, terutama untuk obligasi berperingkat tinggi yang mencakup 63,35% dari total sampel. Next. Lalu selanjutnya ada karakteristik penerbit obligasi hijau. Next. Lalu berikutnya ada tabel perubahan biaya modal tersirat setelah penerbit green bond. Berdasarkan tabel berikut ini, ditemukan bahwa semua suku silang issue X-Street memiliki koefisien negatif pada tingkat signifikan 1%, terlepas dari ukuran yang berbeda untuk ICC. Secara khusus, ICC PEG mengalami penurunan 0,0136 pada tingkat signifikan 1%.
ICC-MPEG memiliki penurunan 0,0131 pada tingkat signifikan 1%, dan ICC-OJN memiliki penurunan 0,0119 pada level signifikan 1% setelah menerbitkan obligasi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa biaya modal mengalami penurunan yang signifikan setelah penerbitan obligasi hijau di jendela 8 kuartal pasca acara. Namun, bukti ini tidak berubah ketika langkah-langkah ICC yang berbeda dirubah. Next. Lalu berikutnya itu ada placebo test. Seperti yang ditunjukkan dari tabel berikut ini, tidak peduli ukurannya dari ICC-PEG, ICC-MPEG, dan ICC-OJN digunakan, koefisien estimasi dan istilah interaksi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, penerbitan obligasi hijau dapat mengurangi biaya modal. Next. Lalu berikutnya ada mekanisme transisi. Pada bagian ini, penulis mengeksplorasi mekanisme penerbitan obligasi hijau yang mempengaruhi biaya modal dengan menguji 3 hipotesis. Semakin besar dispersi perkiraan analisis, semakin rendah kualitas perkiraan analisis, dan semakin tinggi tingkat asimetri informasi pasar. Dalam penelitian ini menggunakan volume perdagangan harian sebagai ukuran likuiditas. Semakin besar volume perdagangan harian, semakin liquid saham perusahaan. Next. Lalu berikutnya ada uji tambahan menggunakan ukuran ICC yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran berbeda ICC, pengukuran alternatif ICC, MPEG, dan ICC-OJN. Prosedur yang sama dilakukan untuk melakukan uji sensitivitas dan memverifikasi kekokohan efek mediasi dari asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko yang dirasakan. Next. Berikut ini juga tabel dari hasil uji. Lalu berikutnya ada analisis lebih lanjut berdasarkan WACC. Dalam penelitian ini dilakukan analisis untuk memperkirakan biaya modal rata-rata tertimbang yang terdiri dari biaya utang dan biaya ekuitas. Perubahan WACC perusahaan seputar penerbitan obligasi hijau menyajikan analisis komprehensif tambahan dalam biaya modal ekuitas. Next. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya masuk kepada bab 5, yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan hasil empiris kami menunjukkan bahwa mekanisme strategi pembiayaan hijau mempengaruhi biaya modal perusahaan. Bekerja setidaknya melalui 3 saluran. Yang pertama, likuiditas saham, asimetri informasi, dan risiko perusahaan yang dirasakan. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko lingkungan menciptakan nilai bagi perusahaan. Ini mendukung argumen dalam literatur bahwa perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial memiliki penilaian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Selanjutnya ada saran. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya penelitian mengenai masalah yang sama, yaitu green bond. Untuk selanjutnya diharapkan lebih banyak artikel ilmiah yang meneliti mengenai green bond, agar lebih banyak lagi referensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khususnya yang terkait dengan green bond. Selanjutnya, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman penelitian yang berkaitan dengan green bond, dan diharapkan dapat menambah bahan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengenai green bond. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.